Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, judul kita hari ini adalah memahami hablum minallah dan hablum minan nas. Ibu, kita manusia mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang diciptakan manusia itu dengan satu tujuan, yaitu menjadi khalifah di planet bumi gitu Bu ya, di muka bumi. Banyak sekali pengertian khalifah ya, ada yang berarti pemimpin, yang mengelola ya, yang mengelola bumi gitu Bu ya, yang menempati, mengelola, menjaga, yang merawat bumi. Maka setelah kita menjadi khalifah di bumi, kita mesti tahu apa sih tugasnya gitu. Kemudian apakah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita taati, seperti itu. Maka di situ ada tiga konsep Bu ya, tiga konsep peran kita di muka bumi. Konsep yang pertama adalah hablun minallah. Hablun itu kalau kita baca lengkap, kalau kita bacanya dengan mensukunkan ya, mensukunkan huruf terakhir, maka bunyinya jadi habl. Habl itu artinya adalah tali ya, penghubung. Maka hablum minan nas ini adalah konsep kita bagaimana berhubungan dengan Allah. Kenapa harus hablum minallah terlebih dahulu? Kita di dunia ini tidak hidup sendiri. Kita manusia merupakan makhluk sosial yang karakternya berbeda-beda. Tentu untuk menghadapi perbedaan itu kita perlu bekal. Karena ini medan perjuangan Ibu, ya, medan perjuangan. Kedepan kita akan menghadapi manusia dengan karakter yang bisa saja itu mengesalkan, kan gitu Bu ya, menyebalkan gitu. Kalau menghadapi orang yang menyenangkan kayaknya nggak repot nih Bu. Tapi menghadapi, kira-kira Ibu ada nggak orang yang menyebalkan? Ada nggak Bu? Ada, banyak. Bahkan mungkin diri kita juga menyebalkan buat orang lain. Nah, gitu Bu ya. Maka karena dan menghadapi hal yang seperti itu satu contoh kecil Bu ya, tantangan kita ya, satu contoh kecil, dan masih banyak lagi. Tentunya untuk menghadapi seperti itu berat Bu ya. Hati kita itu lelah, frustasi, merasa dibully gitu ya, merasa capek gitu. Supaya tidak capek dibutuhkan jiwa yang kuat. Nah, untuk membangun jiwa yang kuat seperti itu, man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, barang siapa yang tahu terjalnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan. Sebelum mempersiapkan sesuatu, dia mengkajinya terlebih dahulu. Kira-kira halangan atau rintangan apa yang akan dihadapi. Maka disitu disebut dengan analisa masalah, gitu Bu ya, menganalisa masalah. Sebelum keluar rumah, saya harus siap-siap nih. Biasanya di perjalanan itu banyak orang yang menyebalkan. Ya, dari tadi menyebalkan ya. Iya Bu, betul nggak? Ini realitanya aja. Ketika lagi asik berkendara, poeng, ada knalpot brong ya. Di situ kita dituntut untuk mengendalikan sikap. Apakah sikap kesal kita harus diekspresikan atau mendahulukan kesabaran? Nah, di situ tuh perlu bekal untuk kita bisa mengendalikan diri. Karena yang paling sulit itu adalah mengendalikan diri. Kita akan menghadapi bulan Ramadan ini Bu. Dari bulan Rajab kita sudah siap-siap dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Paling tidak 2 bulan kita harus mempersiapkan bulan Ramadan. Apa yang harus disiapkan? Mental kita.
perjuangan di bulan Ramadan menurut Nabi Muhammad, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih berat dari perang Badar dan Uhud. Untuk bisa mengendalikan diri itu tidak mudah, maka perlu bekal. Nah, bekalnya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemerintah kita, sebagai yang menyuruh kita, sebagai yang menciptakan dan menyuruh kita untuk mengurus bumi. Saya turunkan kamu ke bumi, urus, jaga baik-baik. Kan khalifatul fil arya, al khalifah fil ard. Husnu alaqatika billah akbaru awamili najahika. Hubungan baik kita dengan Allah adalah faktor terbesar kesuksesan kita. Sukses dalam hal apa? Dalam hal apapun. Tentunya dalam hal kebaikan ya. Gitu. Faktor terbesar kesuksesan kita adalah husnu alaqah, baiknya hubungan kita billah, yaitu dengan Allah. Maka kalau hubungan kita dengan Allah sudah baik, ibadah kita sudah baik, pesan-pesan dari Allah sudah kita serap dengan baik, Al-Quran kita jadikan imam, Rasulullah kita jadikan panutan, ya, maka dengan seperti itu kita sudah punya bekal. Ketika kita menghadapi hablum minan nas, ketika kita menghadapi hablum minal alam, ya, hablum minal alam, apapun yang terjadi, ketika kita disakiti, ingat, ya Allah, dulu Rasulullah ketika cari perlindungan ke Taif, beliau diperlakukan seperti apa, kan gitu ya. Kemudian dengan hubungan baik kita dengan Allah, kita akan tahu innallaha ma'as sabirin. Ketika kita menghadapi masalah yang menyakitkan hati, innallaha ma'as sabirin. Itu adalah bekal kita berhubungan baik dengan Allah. Ibu, untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah tetap terawat, maka Allah kasih kita fasilitas 5 waktu paling tidak, gitu Bu ya, itu yang wajibnya. Supaya apa? Supaya sinyal kita itu manteng terus. Ibu, kira-kira kalau sinyalnya lemah atau gagal sinyal, itu komunikasi akan baik atau tidak? Tidak. Ya, di bapak nanya, nelfon ke mamahnya, ke ibunya maksudnya ya, ke istrinya, mamah lagi di mana, kan gitu ya. Ketika sinyalnya nyalup-lup, padahal si mamahnya itu bilangnya lagi di Kalimantan. Karena pas bilang kali sinyalnya nggak ada, lagi di mantan. Susah, nggak jelas, ya, nggak jelas. Jadi ketika kita dihadapkan satu masalah, aduh, sikap yang terbaik menurut Allah itu apa gitu. Maka untuk menumbuhkan atau menguatkan hubungan baik kita dengan Allah, yaitu dengan ibadah sebaik-baiknya. Gitu. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Dengan ibadah sebaik-baiknya. Banyak sekali ibadah selain salat. Apa Bu? Apa saja itu selain salat? Talabul ilmi juga itu ibadah. Ya. Talabul ilmi, bekerja juga ibadah. Ya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan talabul ilmi kita menjadi tahu Bu pesan-pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salat, ada membaca Al-Qur'an. Kalau sholat, Ibu, sholat itu adalah interaksi kita dengan Allah. Kita yang ngobrol ke Allah, kita yang berbicara ke Allah. Sedangkan membaca Al-Quran adalah interaksi Allah kepada kita. Ya, sederhananya gini, kalau sholat kita yang curhat ke Allah. Ketika membaca Al-Quran, Allah yang sedang berbicara dengan kita. Maka ini perkuat nih Bu. Ya.
Bagi kita yang belum tergerak untuk maksimal mempelajari ilmu-ilmu agama, ayo mulai dari sekarang. Gitu ya, mulai dari sekarang, karena perjalanan hidup itu sungguh keras, Bu ya. Masalah-masalah hidup itu sungguh keras. Bagaimana tidak, Ibu? Ya, banyak kok yang kalah dengan perjuangannya. Tidak sedikit orang yang bunuh diri, tidak sedikit orang yang gila karena stres, tidak sedikit orang yang melenyapkan satu demi suatu keuntungan, banyak sekali. Ya. Maka kalau tidak didasari dengan hubungan baik kita dengan Allah, yang terjadi adalah apabila seseorang sudah menjauhi hukum-hukum atau aturan-aturan Allah, sudah dipastikan dia tidak akan benar dalam hidupnya. Itu adalah hablum minallah. Kemudian kita ke hablum minan nas, ya. Hablum minan nas dan hablun minal alam. Ini adalah hubungan kita kepada sesama makhluk. Kita baik hubungan dengan Allah tapi tidak baik hubungan dengan makhluk, cacat. Hubungan kita dengan makhluk baik tetapi hubungan kita dengan Allah tidak baik, cacat. Kita beribadah kepada Allah supaya bisa mendidik diri kita dan kita bisa berbuat baik kepada sesama, dan kita berbuat baik kepada sesama harus dilandaskan atau harus didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu Bu ya. Kewajiban dulu baru nanti haknya dikasih. Nah, Ibu, bagaimana hubungan kita baik dengan Allah tetapi tidak baik dengan sesama? Seperti apa nih contohnya? Ari ibadah leukeun gitu ya, lekat ibadah teh. Tapi kapada manusia saban geureuh, membentak. Ketika melihat kemungkaran dibentak. Ketika ya dengan cara yang tidak baik. Ya, padahal Allah sudah kasih arahan gitu, sudah kasih ketentuan apabila melihat kemungkaran gitu ya, maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Kita mengajaknya dengan cara yang baik. Ya, hikmah itu ilmu, dengan cara yang berilmu, dengan cara orang itu kalau kita sadarkan dia sadar, seperti itu. Gitu Bu ya. Nah, dalam hablum minan nas ini, Ibu, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, apapun kebaikan kecil atau besar, ya, sikapi dengan kebersyukuran kita. Haji pulang anting, umroh pulang anting, ibadah unggal waktu, zikir tara sakedeung gitu ya. Dengan manusia sosialnya baik, dia sering berderma gitu ya. Tapi dia punya perusahaan yang mengeksploitasi alam, atau itu mah podo bae, bukan podo moro Bu, podo bae. Gitu ya. Podo bae tetap batal. Seorang gubernur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nggak apa-apa kalau menceritakan gubernur zaman baheula mah Bu. Kalau zaman sekarang harus hati-hati, jangan. Ya, seorang gubernur Mesir zaman Khalifah Umar. Dia punya visi membangun masjid yang megah di daerah pemerintahannya. Ya, program strategis gubernur zaman baheula gitu ya. Program strategis nasional zaman baheula. Bagus bikin masjid Bu itu.
Tetapi pada proses pembangunan masjid itu banyak warga yang digusur. Salah satunya adalah seorang Yahudi. Siapa Bu? Yahudi. Kita tahu perlakuan orang Yahudi kepada kaum muslim zaman dulu ya, dan zaman sekarang. Seorang Yahudi ini mencari keadilan. Saya nggak mau direlokasi kan gitu Bu ya, tapi Anda tetap harus pindah dari sini. Saya nggak mau. Dari nenek moyang, zaman nenek moyang sampai orang tua saya dari dulu tinggal di sini. Sekarang kamu suruh saya pindah, nggak mau. Mencari keadilan di Mesir nggak dapat, akhirnya orang Yahudi ini bertekad ke Madinah untuk menemui pimpinan tertinggi, yaitu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Wah, berjam-jam kita tahu Bu ya, zaman baheula mah belum ada odong-odong ya, belum ada kereta cepat gitu ya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana perjuangan orang Yahudi tersebut untuk mencari keadilan. Singkat cerita Bu, dia ketemu di perjalanan itu dengan seorang laki-laki. Dia bertanya, kemana saya harus pergi untuk menemui Amirul Mukminin, gitu ya. Ada perlu apa Anda dengan Amirul Mukminin? Saya ingin mencari keadilan. Rumah saya digusur, kena ambisi pemerintah pemimpin yang ingin bangun masjid. Saya digusur dan saya nggak mau, saya menolak. Ketika itu, oh jadi itu masalahnya, iya. Kemudian si laki-laki itu ngambil tulang Bu, ya ngambil tulang. Kemudian ngambil mungkin sejenis belati atau apalah ya. Kemudian si tulang itu digarisi Bu, itu lurus. Sekarang kamu pergi lagi ke tempat kamu, kasih ini ke pimpinan kamu. Nanti dulu ente siapa kan gitu, kata orang Yahudi teh. Saya Amirul Mukminin. Mungkin hari nama si orang Yahudi itu tuh 1000, kira aku Amirul Mukminin cenah baju kieu. Da Khalifah Umar mah Bu, ketika beliau diangkat sebagai khalifah tuh menyerasikan pakaiannya tuh dengan orang yang paling hakir, dengan orang yang paling fakir. Zaman Kiwari makan lain, angkat baju beda kan gitu, kudu gagah tuh cenah pimpinan teh, ya kan gitu ya. Ya tapi terlepas itu ya. Kemudian orang Yahudi ini Bu kembali lagi ke kampungnya. Kembali ke kampungnya dan langsung menghadap gubernur. Gitu. Nggak banyak bicara, si orang Yahudi itu kemudian langsung memberikan tulang yang dia bawa gitu ya. Karena pemimpin itu dekat dengan Allah, karena pemimpin itu cerdas akal sehatnya, karena hati pemimpinnya hidup, padahal tidak ada satu huruf pun di sana, tetapi al-abdu yudrabu bil asa wal mar'u yakfi bil isarah. Seorang hamba sahaya untuk bisa dia bekerja harus dicambuk dulu tuh Bu, harus dipukul dulu bil asa, dengan tongkat. Tetapi orang yang intelek itu bukan bahasa Jawa Bu ya. Kalau bahasa Jawa itu artinya jadi jelek nanti. Intelek, orang yang berilmu, berakal, dia hanya cukup dengan isyarat saja. Itu kan isyarat Pak itu. Begitu melihat pesan yang tergores di tulang itu, ya, gubernur itu bergetar, ngadeg-deg, muringkak. Wah, nangis mah udah pecah mungkin gitu ya. Sehingga
bertanya kepada orang Yahudi, kamu tahu nggak apa ini artinya? Sepanjang perjalanan saya lihat-lihat, saya nggak tahu itu artinya, makanya saya bingung ini apa artinya. Tahukah kamu suatu saat kita tuh akan jadi tulang? Maka karena kita tahu kita akan jadi tulang, sok atuh hirup teh kudu lempeng gitu Bu ya, sing lurus. Kalau jadi pemimpin sing adil, seperti itu ya. Maka saat itu pula sang gubernur membatalkan proyek strategisnya karena sudah jelas merugikan, walaupun yang dirugikan itu bukan dari golongan kita gitu. Akan baiklah cenah eta mah lain Islam ya, kan tetap manusia ya. Saya dulu sempat ngobrol ya, iseng-iseng ngobrol-ngobrol heureuy dengan teman. San cenah saya mah hayang jadi itu cenah hayang jadi hacker. Emang kenapa kalau jadi hacker bisa cenah ngabobol ATM gitu. Orang dirinya cenah hayang jadi itu percuma tuh nyantren teh bukan baik cenah anu dibobolna cenah ATM orang Yahudi. Da tetap Bu, Robin Hood ya, nolong orang dengan cara yang salah gitu Bu ya, gitu. Hablum minallah baik, hablum minannas baik, hablum minal alam juga harus baik. Nah sekarang kita kembali ke diri kita ya. Kalau kita alhamdulillah ibadahnya sudah rutin gitu Bu ya, ibadahnya sudah terjaga sampai ibadah nafilahnya sudah kita laksanakan, tetapi sikap kita kepada tetangga, sikap kita kepada saudara, sikap kita kepada semua orang kita rasa belum baik, yuk mari Bu, karena akan sia-sia saja hubungan baik kita dengan Allah kalau kita tidak berhubungan baik dengan makhluknya. Allah itu Bu sangat sayang dengan makhluknya. Saya ingat dulu ada jamaah yang bertanya ke Ustadz Fajrin, Ustadz, anak saya nanya ke saya, Ibu kalau sudah tahu Israel itu jahat, kenapa nggak dimusnahkan sama Allah? Kan gitu ya, kenapa nggak dimusnahkan? Ustadz Fajrin jawabnya kayak gini, jawabnya gini Bu, kira-kira HP ini ada dampak buruknya nggak? Ada nggak Bu dampak buruk di HP ini? Ada. Kalau udah tahu ada dampak buruknya, sok atau takol ku palu. Kenapa Bu nggak mau nakol ke palu? Kenapa kita nggak mau menghancurkan? Sayang, gitu Bu ya, sayang. Seperti itu. Maka jangan kita selagi saudara kita sesama manusia tidak melakukan kejahatan gitu ya, tidak melakukan kezaliman, kita harus tarahum ya, harus saling berkasih sayang ya. Dan jangan lupa niatkan kasih sayang kita karena Allah. Jangan sampai amalan kita itu Bu ngalir begitu saja, menguap begitu saja ya. Harus kita kembalikan ke Allah. Ini untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gitu Bu ya. Harus kita beramal ya, berderma, menyumbangkan harta kita, kembalikan ke Allah. Karena kalau tidak berdasarkan Allah itu juga akan batal. Ketiga konsep ini harus berjalan ya. Tidak boleh ada yang tidak aktif salah satunya ya. Bagi kita yang hubungan dengan Allahnya sudah baik, dengan manusia juga kita rasa sudah baik kan gitu Bu ya, maka kepada sesama makhluk selain manusia juga kita harus baik. Kalau tidak, percuma kita berhubungan baik dengan Allah, percuma kita berhubungan baik dengan manusia, tetapi kita ikut andil mencemari alam semesta. Coba Bu di sini yang
Masih ada nggak yang di rumahnya tidak ada tempat sampahnya? Ada tidak Bu? Ada sampah mau bisa dikeresekan, sedangkannya itu kan nggak niat. Kalau niat, beli tempat sampah. Kalau niatnya sudah benar-benar niat, beli tempat sampah itu jangan satu, Pak. Satu tempat sampah, urut toge yang sudah hasem ke sana. Cangkang ciki-cikian ke sana juga. Kemudian batu baterai yang udah nggak bisa nyala ke situ juga. Enggak, dipilih. Ya, itulah upaya kita untuk merawat 3 konsep besar ini, gitu Bu ya. Dan nanti kita akan dibimbing oleh orang-orang yang besar, gitu Bu ya, bagaimana kita merealisasikan, bagaimana hubungan kita dengan alam, bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ini hari ini kita sifatnya adalah pengantar saja, dan mudah-mudahan dengan pengantar ini kita jadi yang tidak tergerak, kita jadi tergerak, gitu Bu ya. Yang tidak terbersit niat untuk bisa berubah menjadi lebih baik, itu bisa terbersit hatinya, seperti itu Bu ya. Misalkan Ustaz, gimana kalau misalkan kepada alam semesta ini sangat cinta gitu, makanya banyak tuh pecinta alam Bu ya. Saya adalah anak mapala, saya adalah pencinta alam. Tetapi ketika ada orang lain menginjak rumput, marahnya itu bukan main. Nggak punya otak kamu ya. Itu tuh rumput berhak hidup juga. Hubungan dengan alam baik, kepada manusia nggak baik, nggak imbang gitu ya. Maka ya harus baik. Ibu Rasulullah ya, pesan beliau ketika akan berangkat menuju peperangan itu Bu ya, apa pesannya? Jangan ada satu daun pun, gitu kan, gitu Bu ya. Jangan ada satu daun pun yang terjatuh karena kita, gitu ya. Kita lewat, kita apa gitu ya. Rasulullah itu ketika jalan itu Bu, Rasulullah itu kan jalannya kan nggak lengle Bu. Rasulullah itu jalannya diibaratkan seperti seseorang yang turun dari bukit, gancang gitu ya, tapi bukan seredek, maksudnya enggak, gancang Rasulullah itu ya, jalannya cepat gitu. Tetapi beliau sangat memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang kalau kita tidak fokus itu bakal keinjek gitu Bu, gitu ya. Ada semut. Nah ini yang paling dilematis musim hujan ini Pak. Semut itu yang tadinya dari kebun tuh migrasi ke rumah. Itu sulit ya Bu ya, sulit ya. Semut itu hewan yang dimuliakan. Coba ada surat An-Naml ya, Naml itu kan semut. Kalau ada makhluk yang sudah disebutkan dalam Al-Quran tuh mesti dijaga Bu itu ya. Tapi kita suka serba salah. Bagaimana ya caranya? Ya kita pelajari bagaimana sikapnya. Apakah harus disemprot pakai baygon gitu ya, atau apa gitu? Apakah harus kita apa gitu ya? Nah itu kita cari ya. Kita adalah para pembelajar, kita cari tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu ya. Gitu. Kalau kita udah mantap gimana caranya? Ya sekarang udah banyak ya tips supaya mencegah binatang ini tanpa menyakitinya. Itu banyak, itu ikhtiar saja kita Bu. Kecuali kalau misalkan memang sudah membahayakan, nah itu lain lagi gitu Bu ya. Itu lain lagi, seperti itu. Baik, sampai di sini Ibu kira-kira sudah ada gambaran ya. Nanti kita ke depan 1 tahun ini akan membahas 3 ini. Hablum minallah, hablum minannas, hablun minal alam, gitu ya. Tapi kita dari temanya kita balik Bu. Kenapa kita balik? Ya, kami sudah mendiskusikan ini. Kayaknya kalau sajian tentang akidah itu kita sering ya, dan insya Allah banyak sekali kajian-kajian yang muatannya itu akidah.
Tetapi kalau muatannya alam, gitu Bu ya, kalau muatannya alam, bagaimana kita menjaga kelestarian alam, itu kayaknya mungkin masih jarang ya, masih jarang. Maka kita dahulukan dulu yang jarang Bu ini, ya kita dahulukan dulu, kemudian baru nanti kita akan sinkronkan hubungan kita dengan hablum minallah, gitu, seperti itu Ibu ya. Ibu sering kita dengar ya, sering kita baca an-nadhafatu minal iman. Saking Bu, saking pentingnya, saking urgennya, saking pedulinya syariat Islam terhadap lingkungan itu ya, an-nadhafatu minal iman, langsung dikaitkannya tuh dengan iman. Artinya kalau misalnya orang yang tidak bisa menjaga kebersihan, patut dipertanyakan Bu imannya itu. Ya, saya bukan berarti sudah mengamalkan, enggak, kita sama-sama Bu ya, gitu ya, sedang mengamalkan gitu Bu ya. Ayo kita sama-sama Bu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, kita sama-sama dalam talinya Allah gitu Bu ya, wa tawassabil haqq wa tawassabis sabr gitu Bu ya. Di sini di Pusdai ini Bu tidak hanya kajian ya, tetapi juga bimbingan belajar. Ya, jadi tidak hanya tausiah saja, tidak hanya kuliah saja, tetapi juga bimbingan belajar. Bagi ibu bapak di sini ya yang ingin mendapatkan layanan belajar ya, terutama Al-Quran, baik itu dari blank banget, dari nol banget, monggo Bu silahkan. Jangan pikirkan biaya, jangan pikirkan apa, kesini gitu Bu ya, kesini langsung. Insya Allah nanti kita akan bimbing. Ibu di tempat yang sama, di bulan yang sama tahun lalu, pimpinan itu Pak Profesor itu menyampaikan, Ibu ini adalah kuliah. Ini adalah kuliah. Tidak sekedar, bukan sekedar tausiah, bukan sekedar seminar ya, tapi ini kuliah. Ya, kuliah ini seperti halnya sekolah Bu. Ya, sudah kita tentukan kurikulumnya tuh, sudah kita tentukan silabusnya. Selama 1 tahun kita sudah tentukan siapa narasumbernya. Maka ayo Bu, kita berikan yang terbaik untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak. Ya, buahnya apa Bu setelah kita mengikuti kajian selama setahun? Insya Allah hubungan kita dengan pasangan akan lebih harmonis, hubungan kita dengan anak akan lebih baik, hubungan kita dengan tetangga juga akan lebih baik, hubungan kita dengan lingkungan juga akan lebih baik, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berkualitas. Ya, jangan jadi petapa, jangan hanya menjadi sosialis, jangan hanya menjadi seorang pencinta alam saja. Kita harus cinta Allah, cinta manusia, cinta alam semesta. Jika salah satu di antara itu cacat, tidak kita implementasikan, maka akan cacat semuanya. Seperti itu Bu ya. Saya ingat ketika itu Bu, Pak Am Amiruddin, dan kita juga posisikan Pak Am itu Bu ya. Tapi tahun kemarin memang beliau lagi sibuk, sangat sibuk, sampai tidak bisa ngisi di sini. Insya Allah kita doakan Bu ya, kita doakan tahun depan beliau bisa di sini ya. Penyampaiannya sangat lugas, sangat mudah gitu diterima gitu Bu ya, dan sangat luar biasa Pak Am itu ya. Nah, menurut beliau gitu Bu ya, hubungan kita dengan Allah bukan tidak baik loh Pak, kurang baik. Maksudnya kurang baik itu keilmuan kita terhadap keagamaan kurang gitu Bu ya. Baca Al-Quran ngan ukur kitu-kitu hungkul gitu Bu, urup keneh gitu ya. Itu kan salah satu hubungan baik yang kurang baik gitu Bu. Kita membaca Al-Quran kurang ini, itu kan gini Bu ya. Al-Quran itu kan surat dari Allah.
Sekarang kita yang menerima surat itu, Bu ya, Allah itu mengirim surat itu dengan sungguh-sungguh loh, Bu. Bagaimana tidak dengan sungguh-sungguh, Pak? Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan spesial bukan? Spesial, tanggal 17 Ramadan, ya, di situ. Kemudian Al-Quran itu disampaikannya dengan malaikat yang terbaik. Siapa itu? Malaikat Jibril. Itu bukti kesungguhan nggak, Bu? Keseriusan. Kemudian diberikan, ya, diamanatkan kepada siapa? Nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk umat terbaik. Ya, kuntum khairu ummatin. Ya, kita itu adalah umat terbaik, Bu. Ya, kita itu umat terbaik. Maka patutlah kita berbangga gitu, Bu ya. Patutlah kita, bagaimana cara sikap bangganya? Ya, udkhulu fi silmi kafah. Ya, libatkan diri kita dalam Islam itu secara paripurna gitu ya. Nah, maka kenapa saya bilang ketika kita baca Al-Quran masih belum baik, itu apa namanya, salah satu hubungan kita dengan Allah kurang baik kan, Bu ya. Kan kita masih saya kan masih bisa upayakan untuk mempelajari gitu, Bu ya, untuk mempelajari. Tapi saya sudah tua, Masya Allah, Pak. Kalau kita lihat jamaah halaqah diniyah ini, Bu ya, semuanya tuh rata-rata anak-anak SMP. Banyaknya anak-anak kuliah, ya. Iya, tidak ada ya apa namanya, utlubil ilmi minal mahdi ilal lahdi gitu, Bu ya, gitu. Jadi apa namanya, hubungan baik kita dengan Allah kurang baik, Bu ya. Hubungan kita dengan Allah kurang baik, ya. Poinnya misalkan apa saja, baca Quran belum benar kan gitu, ibadah juga, sholat juga gitu masih belang betong kan gitu ya. Tetapi kita hubungan baik dengan manusianya bagus, hubungan kita dengan manusia bagus, itu masih bisa menolong, Bu. Gitu ya. Itu masih bisa menolong menurut Ustaz Aham di sini, ya. Tetapi kalau sebaliknya, hubungan kita baik banget dengan Allah tetapi kurang baik dengan manusia, celaka, Bu. Ya. Kita, Bu, belum bisa meminta maaf atas kesalahan kita, kemudian kita meninggal, itu jadi masalah, Bu. Allah sudah memaafkan, tapi manusia itu belum bisa memaafkan, itu masih bisa jadi bahaya, Pak, itu. Gitu ya. Ya Allah, saya bertobat tidak akan apa namanya, memfitnah dia lagi gitu. Tapi kita belum minta maaf kepada orang yang kita fitnah, itu bisa jadi sumber celaka juga, Bu, itu. Gitu ya. Kita meminta maaf kepada Allah itu, Bu, tinggal taubat saja. Tapi kita meminta maaf kepada manusia itu perjuangannya, Bu. Manusia dengan segala kekurangannya gitu, Pak ya. Dia bisa memaafkan atau tidak, dia mempunyai rasa jengkel ya, mempunyai rasa dendam. Bagaimana coba kita meminta maaf? Ya, kita harus mengumpulkan mental dulu, Bu, tuh untuk menahan ya. Dia mungkin akan sesumbar gitu ya, akan apa namanya, ngomel atau sebagainya gitu, Bu ya. Nah, maka kita berupaya untuk menghindari ya, untuk menghindari permasalahan-permasalahan dengan sesama manusia gitu, Bu ya. Itu saja, Ibu, yang bisa disampaikan ya. Kita ikuti kuliah duha ini selama 1 tahun, Bu ya, dan kita sama-sama tuai buahnya, Bu ya, kita sama-sama tuai buahnya. Ya, mudah kita berdoa setelah 1 tahun kita mengikuti, kita bisa merasakan perubahan dalam diri kita, Bu ya. Baik itu hubungan kita dengan Allah, baik itu hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam semesta, seperti itu, Bu ya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercermin, Bu ya. Bajunya si Kukut itu, menurut beliau ketika itu ini udah waktunya diganti. Ketika itu uang yang ada, yang dipunyai oleh Rasulullah sebanyak 8 dirham.
Ibu kurskanlah ke rupiah sekarang ya, 8 dirham itu berapa, silakan dikurskan. Hari itu berangkatlah Rasulullah SAW ke pasar. Bu, cerita nanti ke pasar Rasul teh ya. Ketika di tengah perjalanan Rasulullah melihat seorang perempuan budak sedang nangis. Dideketin sama Nabi, kenapa kamu nangis? Rasulullah, saya disuruh sama majikan saya untuk belanja ke pasar, tapi uangnya hilang. Berapa yang hilangnya? 4 dirham. Akhirnya sama Rasulullah dikasih 4 dirham. Gitu Bu ya. Akhirnya pergi. Saya mungkin berkisahnya tidak terlalu dramatisir Bu ya. Ada tuh yang ustadz yang menceritakan itu, ya Allah, tuh sampai itu mustahil itu kalau nggak pecah itu air mata ya. Itu kalau saya nggak bisa kayak gitu ya. Ini kita ambil hikmahnya saja, ambil ibrahnya saja. Setelah urusan itu selesai, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke pasar. Di pasar, di gerbang pasar, Rasulullah disambut dengan orang yang kelaparan. Ya Rasulullah, saya belum makan. Kalau zaman itu, zaman sekarang juga banyak Bu ya, Bu belum makan Bu, kan gitu ya. Rasulullah iba ya, Rasulullah iba kemudian memberikan 2 dirham kepada si pengemis itu, gitu ya. Berarti tinggal berapa Bu? Tinggal 2 dirham. Nggak ada gangguan lagi Bu, udah 2 dirham tuh. Tapi 2 dirham sudah beli baju nukumaha gitu ya. Akhirnya beli baju dengan harga 2 dirham. Sang penjual, ya Rasulullah, ini untuk enggak, saya harus beli. Kamu lagi usaha. Dah zaman ayeuna mah sok ngamanfaatkeun banyak. Si itu tuh dulur aya jualan, sugan we harga dulur. Sugan menang gratisan. Profesional Rasulullah mah ya, profesional. Enggak, kamu lagi berusaha untuk keluarga kamu. Nih saya beli, saya ambil barangnya. Ketika hendak pulang Bu, Rasulullah itu ada beberapa tempat ketika Rasulullah di sana, Rasulullah itu nggak mau lama-lama. Yang pertama adalah pasar, yang kedua adalah kamar mandi. Ibu kalau di pasar betah nggak? Betah. Ke cenah kali itu heula sugan cenah aya ieu cuci mata ya. Rasulullah itu Bu di pasar tuh nggak, itu paling cepat Rasulullah kalau di pasar. Setelah selesai urusan pulang, gitu ya. Enggak apa namanya, enggak kopdar dulu ya, kopi darat enggak, langsung pulang. Ketika perjalanan pulang, Rasulullah mendengar seorang kakek ya. Saya nggak akan nyebut kakek tua karena kakek-kakek memang sudah tua ya. Seorang kakek-kakek Bu, seorang kakek teriak-teriak ya. Kakek-kakek itu beriman. Barang siapa yang bisa memberikan aku pakaian, maka aku akan doakan dia masuk surga. Ibu, Rasulullah kan udah dijamin surga ya, tetapi coba kesempatan itu masih diambil, gitu Bu ya. Nah, dikasihlah bajunya ya. Saya nggak akan mendramatisir Bu. Ini begini saja Pak, saya sudah nggak kuat. Ya Allah Bu, benar ya kisah-kisah Rasulullah tuh ya Allah. Laukana bainanal habib ya. Andai Rasulullah itu sedang bersama kita ada gitu Bu ya. Luar biasa. Udah Bu, nanti saya emosional. Ya. Ketika pulang lagi, Rasulullah bertemu lagi Pak dengan perempuan yang tadi pas berangkat ketemu, gitu Bu ya. Loh, kamu kok masih di sini belum pulang? Ya gitu ya. Ya mungkin Rasulullah tutur katanya lembut ya. Ya apa namanya, nadanya juga lembut ya. Ini mah saya aja gitu Bu ya. Loh, kok belum pulang? Ya Rasul, saya takut. Seharusnya kan saya pulang itu udah sedari tadi itu. Tapi karena saya tadi mandek, kemudian saya belanja, saya akhirnya telat pulang. Maka di situ Rasulullah, saya membebaskan seseorang dari rasa takut ya. Kalau begitu bagaimana kalau saya antar? Gitu ya. Ini mah kita kalau mau antar lihat dulu Pak yang punya ininya. Kayaknya kalau misalkan masih segar gitu ya,
Gimana deh, saya antar aja yuk. Ini kan bu budak, ya. Yang namanya budak itu bu rata-rata kan orang kulit hitam itu, ya. Ya kita nggak usah diteruskan lagi kelah kajian namanya. Nanti bakal kemana-mana. Akhirnya diantar bu, akhirnya diantar. Ketika diantar, oh ini rumah majikan kamu, ya. Majikan kamu muslim. Akhirnya Rasulullah berucap salam. Itulah pentingnya, ini yang punya rumah ini tuh muslim atau bukan, ya gitu. Kalau muslim ucapkan salam, kalau bukan jangan, gitu Pak ya. Harus selektif nih, ya. Majikan kamu muslim, ya. Assalamualaikum, nggak dijawab. Dengan nada yang lebih kencang lagi, yang lebih tinggi lagi, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Ada nggak sih ini majikan kamu? Ada ya Rasul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah gitu bu ya. Pas dilihat, ya Rasulullah, seneng atau bu kedatangan Nabi? Siapa coba yang nggak seneng, ya? Coba, nah di situ. Tapi Rasulullah ketika itu, nanti dulu, kenapa tadi salam pertama saya nggak dijawab? Salam kedua saya nggak dijawab. Bagian ini bu, bagiannya. Nah, ketika itu si empunya rumah ini tuh, bagaimana kami merasa cukup ya Rasul, hanya mendapatkan satu doa keselamatan dari Anda. Maka saya sengaja, padahal saya tahu, ya. Maka nggak apa-apa tuh bu tuh, ya. Ada debt collector datang ke rumah, ya. Ya, gitu ya. Kalau bisa bu itu diamalkan ya. Kita assalamualaikum, padahal kita udah tahu, diam dulu. Jawab dalam hati, waalaikumsalam, waalaikumsalam, supaya banyak kita mendapatkan doa, ya. Waalaikumsalam itu bukan say hello, bukan doa, ya. Mendengar seperti itu Rasulullah itu terkesan bu, ya. Senyumnya merekah mendengar pernyataan simpunya rumah. Ada apa ya Rasulullah? Apa gerangan yang membuat Anda itu bisa hadir di rumah kami, gitu ya? Ini asa kapurlukan menyan bodas, gitu ya. Oh iya, jadi begini. Ini budak kamu, betul ya? Oh iya betul. Begini, budak kamu ini tadi saya temuin dia tuh lagi nangis. Ketika saya tanya, dia takut pulang karena takut diomelin karena telat, gitu ya. Oh itu masalahnya ya Rasul. Iya ya Rasul, pembantu saya ini, budak saya ini menjadi penyebab Anda datang ke sini, maka itu satu kesyukuran yang sangat luar biasa buat saya. Maka mulai hari ini budak ini saya bebaskan. Itu bu ya. Coba bu, kalau semua masyarakatnya sudah connect ke Allah, sudah connect kepada manusia, sudah connect kepada alam, ya seperti itu peradaban yang terjadi bu. Maka kalau kita berada fi hablillahi jami'ah, ya, kalau kita wa'tasimu bihablillah, maka peradaban yang terjadi itu peradaban yang seperti itu bu. Tapi kita lihat bu ya, peradaban kita akhir-akhir ini, kalau misalkan peradaban akhir-akhir ini sering membuat kita justru banyak tersiksanya, berarti memang ada yang salah, gitu bu ya. Berarti memang ada yang salah. Maka hayubulah, kita nggak bisa memaksa orang untuk berubah lebih baik. Kita yang harus bisa lebih baik. Dan doakan saudara-saudara kita supaya bisa berupaya lebih baik. Nah, itu langkah awalnya adalah kita mudah memaafkan. Langkah awal untuk hablum minal alam, ibu, langkah kecil yang awal untuk kita memulai kecintaan kita terhadap alam adalah dengan menjaga kebersihan rumah kita saja dulu bu, halaman kita saja dulu bu, ya. Ya semoga dengan seperti itu tetangga mulai lihat, ini asri gitunya, halaman kecil juga tapi asri, ya. Habba ada subuh itu terdengar suara lidi itu ya, separuh lidi. Ibu dulu itu ada suara yang indah sekali bu di Kediri itu bu, di daerah Gurah. Saya dulu mondoknya di daerah Gurah di situ.
Itu Bu, masyarakat warganya tuh luar biasa Bu itu. Setelah subuh itu riuh banget Bu suara lidi itu. Lidinya bukan lidi yang kecil Pak ya kalau di sana ya, yang iya Bu itu srek srok srek srok. Kalau kita lari pagi itu lalenang gitu Bu. Itu apa namanya ya? Pesantren sudah ada keberkahan tersendiri dari pesantren itu ya, karena memang ada kajian rutin juga untuk warga di situ dan warganya mengamalkan seperti itu. Ibulah kalau kita sudah bisa membina ketiga konsep hidup ini, insya Allah peradaban baik yang akan kita rasakan gitu ya. Kalau kita belum bisa merasakannya di ruang lingkup RT atau RW, paling tidak kita sudah merasakan kedamaian di ruang lingkup rumah saja Bu itu. Ya, itu saja Ibu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.